Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Antara PKS dan PKB sekarang mulai diadu mereka agar mereka ya ada perpecahan begitu. Saya kira seperti itu begitu kan ya. Lihat saja apa yang disampaikan oleh Gus Miftah beberapa hari yang lalu begitu kan ya. Bahkan dikritik habis-habisan oleh kader PKB begitu ya. Eka Gumilar ya sentil Gus Miftah ya yang disebut masa NU bareng PKS ya. Stop bernarasi memecah belah ya. Inilah pada hakikatnya banyak narasi-narasi itu begitu kan. Dan bahkan bagaimana dengan pernyataan dari Menteri Agama yang sekarang ini yang menyatakan jangan sampai pendakwa-pendakwa itu adalah provokatif begitu kan ya. Jangan sampai seperti itu begitu. Lantas bagaimana dengan kenyataan ini begitu kan. Itu kan menjadi tolak ukur kita bahwa apakah dia konsisten begitu tetap melakukan bahwa tindakan yang ia lakukan kepada semuanya atau bersifat umum begitu kan. Jadi kalau hanya tertentu mereka siapa yang percaya begitu. Maka konsistensi inilah dari sebuah Menak Yakut begitu kan. Ketika dicap sebagai buzzer oleh Caimin maka dia akan tetap berpegang teguh pada pendiriannya bahwa jangan sekali-kali membawa agama dalam dunia politik begitu kan. Lantas bagaimana dengan apa yang disampaikan Gus Miftah ini begitu kan. Ya wallahualam karena pada hakikatnya melihat apa yang selama ini begitu kan. Kalau dalam bahasa kita begitu kan ya sudah jelas mereka begitu kan adalah pendukung Pak Prabowo. Sudah jelas mereka begitu kan ya. Karena walaupun secara tidak langsung mengakui mereka sebagai pendukung Prabowo, tapi pada hakikatnya faktanya begitu kan mereka kan sudah lihat begitu kan ya. Bahkan Eka Gumilar sentil Gus Miftah yang disebut ya masa NU ya bareng PKS. Stop bernarasi memecah belah ya katanya ya. Bahkan jenenge wae ya gus-gusan ya narasinya ya begitulah katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Biarkan saja ulama yang sebenarnya tidak pernah memecah belah bangsa kecuali para buzzer yang berbayar ya. Aslinya justru media yang salah katanya begitu. Kita lihat saja mereka begitu ya. Karena pada hakikatnya begini, saya akan memberikan atau mengkelompokkan dalam analisis ini begitu kan. Satu begitu kan ya. Di pemilu itu begitu kan, mengapa itu muncul ada kiai yang sana mendukung si A, mendukung si B, mendukung si secara demokrasi begitu kan. Itu sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tetapi lantas bagaimana sebagai seorang kiai misalnya begitu kan ya, lalu mengajak dukungan kepada salah satu calon misalnya begitu kan ya. Misalnya harus dukung Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan. Kalau itu di ranahnya mereka sendiri begitu kan, ya tidak menjadi masalah dalam artian bahwa di ranahnya kelompoknya mereka ya tidak menjadi masalah sebenarnya begitu kan ya. Yang menjadi masalah itu adalah ketika dia ya misalnya berkampanye begitu kan dalam sebuah masjid lalu kemudian ingin ya menyuarakan mereka begitu harus mendukung si A, si B dan si C begitu. Itulah yang kemudian yang salah begitu. Secara demokrasi seperti itu begitu karena pada hakikatnya berkaitan juga dengan tempat mereka begitu kan. Tapi kan kelihatan mereka banyak orang yang kemudian ya mendukung Anies Caimin karena dia berada di rumahnya mereka. Ya tidak menjadi masalah mereka di tempat mereka sendiri, di santrinya mereka sendiri begitu kan ya. Tapi saya lihat begitu kan dari narasi-narasi yang kemudian disampaikan Gus Miftah itu kan menyampaikan kepada anggotanya, kepada pengikutnya kira-kira kan seperti itu begitu. Nah, inilah yang seharusnya menyampaikan kalau Pak Prabowo misalnya begitu ya silakan Pak Prabowo ya sampaikan lalu kemudian jangan membawa-bawa nama capres yang lain begitu kan misalnya seperti kemarin begitu ya si Oso lalu kemudian dia mengkritik habis-habisan begitu seolah-olah menyindir Pak Prabowo yang tidak punya istri begitu kemarin ya jalan sehat di Surabaya dan pada akhirnya inilah yang kemudian menjadi spekulasi banyak di situ begitu kan ya banyak komentar-komentar dari CNN begitu kan mohon maaf Ustadz begitu kan jangan sampai membelah bangsa kita. Wow. Ini komentar-komentar. Belajarlah lebih jauh lagi tentang ukhuwah. Ada Islamiyah, ada Watoniyah ya. Ada Basyariyah. Masa enggak tahu? Katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Maka akhirnya menurut saya pribadi begitu kan. Sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz begitu kan. Seharusnya bolehlah berpolitik begitu kan. Tapi jangan sampai memecah belah bangsa. Memecah belah dari para pendukung-pendukung mereka begitu kan. Ya lebih mensejahterakan mereka atau lebih menjunjung tinggi terhadap prestasi mereka begitu kan ya kan seharusnya begitu kan bukan seolah-olah langsung kemudian membenturkan antara NU dan PKS dan PKB dan sebagainya begitu.
Kata umum mereka tuh ya, Indonesia Raya mengkritik ceramah Gus Miftah yang menyebutkan bahwa tak mungkin jika NU bareng dengan PKS. Dahulunya begitu diketahui sebelumnya bahwa PKB bergabung koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tak hanya bergabung Ketua Umum PKB yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin, bahkan dijadikan calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Bahkan di satu sisi ya ketua ya tersebut kini dimotori 3 partai besar yakni Nasdem, PKB dan PKS. PKB sendiri partai yang sering kali dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Ya begitupun Caimin yang mengidentifikasikan di sebagai ya orang-orang NU. Bahkan di satu sisi begitu kan ya, Islam harus hadir ya sebagai solusi. Kalau di masyarakat ya Islam sebagai solusi ya NU yang bisa menyenangkan NU ya lain keras begitu katanya begitu ya. Kalau bukan NU yang lain keras begitu ya. Apakah ini ya Gus Miftah ya masuk NU bareng PKS ya gak mungkin katanya begitu ya. Bahkan pernyataan Gus Miftah sontak ya mengundang pro dan kontra dari warganet. Ketua ya Rekat Indonesia Ika Gumilar ikut memberikan tanggapan itu. Ya mengimbau begitu ya sebaiknya tokoh-tokoh masyarakat hati-hati bernarasi di ruang publik. Silakan berbeda pilihan dan dukungan tetapi politik jangan sampai memecah belah anak bangsa. NU maupun partai politik lainnya sama-sama organisasi bukan agama. Jadi kita yang melarang untuk bersinergi sama-sama ya dalam berbangun ya. Oh benar sebenarnya begitu kan ya. Dalam artinya apa? Dalam artian bahwa apa yang selama ini kalau narasi-narasinya memecah belah bangsa begitu kan, memecah belah membenturkan antara organisasi itu menurut saya pribadi keterlaluan begitu kan. Dalam artian begini, saya melihat ya oke lah kalau misalnya ada ustadz, ada kiai yang mengajak ya pilihlah Prabowo misalnya, pilihlah Anies Baswedan, pilihlah Ganjar. Oke, tidak menjadi masalah begitu. Karena dia menyampaikan langsung kepada pengikutnya begitu kan. Tetapi kalau ada perpecahan misalnya begitu kan ya, misalnya masa NU dan PKS dan PKB dan sebagainya begitu. Lalu kemudian seolah-olah ya NU dan PKS tidak bisa disatukan. Padahal kita itu sebagai bangsa Indonesia harus menghormati satu sama lain begitu. Katanya kita bertoleransi yang kuat begitu kan ya. Lalu kemudian ya antara PDIP dengan misalnya dengan Partai Demokrat tidak bisa disatukan. Kata siapa begitu? Yang namanya politik itu antara PKS dengan PKB. Sejak dulu ya Gus Dur pada waktu itu begitu kan. Lihat saja mereka akur-akur aja mereka begitu kan ya. Sampai hari ini akur-akur aja begitu. Tidak ada yang orang PKS masuk ke PKB orang PKB tidak masuk ke PKS. Yang alirannya katanya begitu muncul spekulasi bahwa PKS aliran Wahabi. Sejak kapan begitu kan? Bukankah ketua umumnya Dewan Suronya itu adalah orang-orang NU begitu kan? Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dari hal ini begitu kan ya. Saya kira harus ada perbaikan bernarasi di situ begitu. Dan bahkan di satu sisi kan mengatakan begini ya ini. Lebih tegas ya, Eka Gumilar menyebutkan narasi-narasi yang disebut ya ucapan Gus Miftah berpotensi melemahkan persatuan bangsa. Seharusnya Gus Miftah melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik. Bahkan ya mari menuju 2024 kita menjaga pemilu yang bermartabat ya dengan ya tetap menjaga kebinekaan Tunggal Ika ya dan menjaga kesatuan dan persatuan begitu. Dari dulu kita belajar bahwa memecah belah adalah pekerjaan pengkhianat bangsa. Kalau tokoh yang memiliki nasionalisme dan negarawan pasti akan selalu ya menjaga narasi-narasi untuk persatuan itu begitu. Ini sebenarnya sama-sama menurut saya pribadi benar juga begitu kan ya, harus diperingatkan siapapun orangnya begitu kan ya. Karena kalau demi kepentingan politik itu jangankan saudara begitu, siapapun begitu tidak ada mengenal itu begitu kan ya. Lihat saja realitasnya begitu kan di desa. Kalau bahkan bisa bertengkar dengan saudaranya begitu kan ya demi politik ini begitu kan. Ini sangat luar biasa kalau disikapi dengan hal yang progresif begitu kan ya. Tetapi inilah politik kita begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.